negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Adel Setiawan, lu viral lagi nih Kang Adel ya, Bapak Adel Setiawan ya, malah diundang lagi sama TV nasional. Aduh, ada aja nih TV nasional dulu mengundang si Aura ya, Aura Cinta kalau nggak salah, sekarang undang lagi yang kontra Kang Deddy Mulyadi, Kang Adel Setiawan. Ini lebih parah lagi apa yang diungkapkan Bapak Adel Setiawan, mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu bodoh. Jangankan kalian para pendukung Kang Deddy Mulyadi, para netizen, Kang Deddy Mulyadi sendiri adalah bodoh dan tidak paham falsafah. Itu yang dikatakan oleh Bapak Adel Setiawan ya. Ya sontak saja beberapa netizen yang paham tentang psikolog anak, yang paham tentang pendidikan, ya langsung merujak Kang Adel Setiawan ini. Bahkan ada yang menantang adu argumen langsung berdua dengan Adel ya. Oke, maka dari itu kita lihat dulu ini tanggapan para netizen ke Bapak Adel ini. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Adel Setiawan, lu ngomong falsafah tapi lu sendiri nggak paham dan inti dari falsafah. Falsafah itu inti dari pemikiran mendalam soal hidup, nilai dan cara kita memaknai sesuatu. Yang mengkritik lu asal ngomong. Tapi coba lu dengerin kontennya Deddy, lu lihat, lu resapin. Dia kan bahas soal kehidupan, nilai, sistem, cara berpikir. Semuanya dari sudut pandang kritis. Dan kocaknya lu samain sama Finlandia. Ini Jawa Barat yang anak-anak sering tawuran, geng motor dan lain-lain. Falsafah yang dipakai Deddy Mulyadi itu dari mata telanjang turun ke lapangan. Makanya banyak pemikir besar lahir dari keresahan, perenungan sehari-hari, bukan dari menara gading akademik. Kalau lu punya pandangan beda itu sah-sah aja, tapi jangan ngecap langsung. Orang nggak ngerti falsafah cuma karena pendekatannya beda. Lagian Deddy Mulyadi nggak nyuruh anaknya untuk dipaksa. Itu bagi orang tuanya yang nggak sanggup yang mendidik anaknya, makanya dikasih ke barak militer. Kenapa? Pak Adel, dengerin nih Pak ya. Bapak sebagai orang tua gak setuju kan? Gampang, anak Bapak gak usah dimasukin ke barak. Tapi jangan ngerecokin program orang. Kalau Bapak bilang banyak solusi lain, apa solusinya Pak? Apa? Cuma gitu doang? Gak solusi Pak, gak solusi. Heran orang ini malah dikasih panggung. Apa sih? Terus di video ini Bapak bilang, anak nakal tugas orang tua dan masyarakat, ya kan? Nah, orang tua yang masukin anaknya ke program masuk ke barak itu juga sudah melakukan Pak, ya kan? Sudah, nggak kurang-kurang mereka ngedidik anaknya. Yang jadi pertanyaan, Pak Adel juga kan sebagai masyarakat, ya kan? Sebagai masyarakat kan? Nah, apa yang sudah Pak Adel lakukan? Solusi apa? Coba deh Pak, coba kasih penjelasan ke kami nih gitu loh. Apa sih solusi yang terbaik dari Bapak ini? Jangan coba saya juga bisa Pak, kayak gitu doang mah. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Nah terus yang bener tuh bagaimana caranya? Lu masih komen. Kasih dong. Dari tadi gue tengok, gue denger perdebatannya lu cuman debat dan kontroversial, tidak ada solusi. Ada solusi lain, ada cara lain, jangan cara militer. Jadi apa caranya? Tolonglah kalau ngomong dibuatlah materi ngomong yang bagus, cari solusi. Kalau kau nggak suka anak kau dimasukkan ke sana nggak usah. Tolong nanti acara TV kalau ada kayak gini aku di sampingnya, biar ku jambak giginya itu. Heran kali aku nengoknya. Ya biar dulu lah. Tengok tuh hasilnya, banyak anak-anak yang tobat nangis di tepuk kakek mamanya. Kok kau pula yang heboh ku tengok? Udah biar dulu. Gak mau kau masukkan anakmu gak usah. Kau tengok anak-anak orang udah masuk apa hasilnya, gitu aja. Debat masalah anak masuk ke barak militer. Gue cuma mau fokus tentang ungkapan Bapak Adel ini. Jadi si Bapak Adel ini mengatakan kalau anak-anak yang dibawa ke barak militer itu hanya menjadi kelinci percobaan. Nah, di sini gue mau jelasin ke Bapak ini dan ke orang-orang yang berpikiran seperti Bapak Adel ini. Jadi gini ya Bapak, tidak ada suatu hal yang bisa dilakukan tanpa adanya proses. Dan lucunya dari Bapak Adel ini, dia mengatakan bahwa anak-anak nakal yang baru keluar dari barak militer itu hanya akan selalu dianggap sebagai anak-anak nakal oleh orang lain. Bapak,
Saya cuma mengasih tahu nih ke Bapak, itu hanya di pemikiran Bapak aja. Kalau Bapak selalu mengatakan itu di depan orang lain, itu akan menjadi dorongan orang lain untuk berpikiran seperti Bapak. Jadi gini Bapak kan udah bilang, bentuknya karakter anak itu tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, karakter anaknya juga akan buruk. Dan sekarang, anak-anak yang buruk itu sudah dibawa ke lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih disiplinkan. Ya otomatis bakal menjadi baik dong Bapak. Bapak Adel ini jangan selalu memaksakan egonya dong untuk menang. Dan Bapak Adel ini ikut debat hanya untuk menghentikan kebijakannya doang, bukan mencari solusi. Ujung-ujungnya apa Bapak bilang? Kenapa harus di militeri, bukan di tempat yang lain? Ya maksud gue gini, kalau udah nggak ada solusi tempat yang bagus, ya udah kenapa nggak itu aja? Ini Bapak Adel ini si batik kuning ini emang, aduh kadang-kadang emang. Dan Bapak juga bilang kalau dari pihak militer nggak ada hak untuk pendidikan anak. Bapak, semuanya ini sudah ada persetujuannya. Persetujuan dari orang yang menjalankan kebijakannya, persetujuan dari setiap orang tua muridnya, dan persetujuan yang paling valid adalah persetujuan dari orang tua anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga pada mau kan dimasukin ke barak militer. Sekali lagi nih, udah Bapak mendingan diem aja. Bapak tuh nggak diajak. Nah, negara itu kan diatur sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalan pemikiran Pak Mulya. Abdi teh sangat setuju sarang si teteh pokoknya nama. Sarang si teteh mah kuabin mah ditolak atenya sangat masuk gitu ke dia teh. Tapi sarang hiji dari mah pun teh buka abdi mah dateng hartosnya abdi mah jelema awam. Bahkan pada di Mulyadi saudara teu paham filsafahnya non. Kalau di abi pamut mengundurkan diri abi disalahkeun. Nah, jadi itulah kegeraman netizen yang langsung merujak Bapak Adel Setiawan. Tetapi di sini saya secara pribadi memberikan apresiasi juga kepada Bapak Adel, karena mungkin saya juga menghargai kepada Kang Adel karena lebih tua lah dari saya ya. Tetapi di sini kita cermati Bapak Adel ini ya selalu saja bersikukuh ya dalam perdebatan ini, bahwa asalnya Kang Deddy Mulyadi itu tidak paham falsafah, apalagi kalian gitu kan. Kalau di saya mungkin apalagi netizen lain yang pro Kang Deddy Mulyadi, itu yang bisa ditangkap oleh netizen. Jadinya para netizen gak terima dan sontak saja ya merujak Kang Adel ini. Karena Kang Adel itu fatal sekali cara berlogikanya ya, mencontohkan Indonesia dengan negara Finlandia. Di Finlandia tuh gak ada yang mengirim anak ke barak militer dan sebagainya. Hei Kang Adel Setiawan ya kalau gak salah, jangan bandingkan Indonesia dengan Finlandia ya. Di Finlandia itu tawuran apa ada kejahatan anak yang percis masalahnya seperti di Indonesia. Beda. Anda itu seorang akademik atau seorang politikus saya nggak tahu, tetapi Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi ketua DPR komisi berapa tahun, dia jadi wakil bupati, sudah jadi bupati Purwakarta juga beberapa kali ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi sudah berpengalaman dan memang solusi yang diberikan Kang Deddy Mulyadi ada. Karena Kang Deddy Mulyadi langsung turun ke lapangan, lalu muncullah teori, muncullah solusi, bukan solusi yang muncul langsung dari akademik, bukan. Lagian di sini Kang Adel benar-benar tidak mendengarkan atau pura-pura tuli atau pura-pura nggak dengar gitu apa yang dilakukan oleh warga Jawa Barat yang mengirimkan anaknya ke barak militer. Itu sesungguhnya ya, dan muridnya juga yang dikirim ke barak militer mau orang tuanya mengizinkan dengan ikhlas ya. Jadi Bapak Adel ini sebetulnya ada udang di balik bawah nih, apa yang dikatakan oleh Kang Adel Setiawan bahwa anak-anak yang nakal dikirim ke barak militer itu hanya menjadi kelinci percobaan. Itu tentunya tidak benar, karena selama ini yang dikatakan oleh Kang Adel itu nyanyi ayu ayo ya, seharusnya tidak di barak, seharusnya di mana dong? Ya ada tempat lain, ya tolong sebutkan di mana, gimana konsepnya ya. Jadi netizen ini jengkel dan geram kepada Kang Adel ini karena nyanyi-nyanyi nggak ada solusi yang nyata yang disebutkan ya. Sama seperti yang dikatakan oleh KPAI, gak jelas solusinya mana, nggak ada. Saya lebih sepakat dengan ibu-ibu yang tadi yang mengatakan bahwa apa salahnya kita mendukung program yang sudah berjalan dan memang dirasakan oleh masyarakat. Katakanlah ini, segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Kang Deddy Mulyadi juga mencoba meminta kepada semua pihak kalau memang ada program atau solusi lain selain ke barak militer dalam hal solusi supaya anak nakal itu berubah menjadi anak yang baik. Silakan tawarkan oleh semua pihak solusinya apa, lalu kita uji ya, kita lihat ke depan beberapa bulan kemudian mana hasilnya yang lebih bagus, itu yang akan akan dijalankan ke depannya. Ini Mang Adel itu
di TV apa itu tadi TV nasional malah seperti debat antara Wahabi dan santri ini, santri NU. Yang santri NU mengatakan tahlil boleh, yang Wahabi mengatakan haram tahlil. Ketika saya juga dulu di Tasik pernah ditanya mana dalil untuk tahlil, dan saya juga minta mana pelarangan untuk tahlil, nggak ada kan. Dan jelas keterangannya kalau selama tidak ada yang melarang, dalilnya nggak ada yang melarang, ya itu diperbolehkan. Nah jadi begitulah, para netizen harus bersikap cerdas dalam menghadapi seperti Bapak Adel ini ya, yang bilang Kang Deddy itu gak paham falsafah. Ini itu justru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, falsafahnya diimplementasikan pada kebijakan, pada sikap, jadi solusi, dan memang sudah teruji bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.